Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memberikan kasih karunia yang begitu besar kepada kita di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan kita penuh kasih karunia dan kebenaran melalui kepenuhannya, yaitu kedatangan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita mendapatkan pendamaian dengan Allah yang sebelumnya kita terhalang oleh dosa untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Tetapi oleh Yesus Kristus yang mendamaikan kita, yang menjadi perantara, yang telah menghapuskan dosa kita melalui kematiannya, kita beroleh pendamaian dengan Allah, sehingga kita boleh meminta, berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, dan kita menerima kasih karunia yang begitu besar di dalam hidup kita di dunia ini, dan juga menerima kasih karunia yang begitu besar, yaitu hidup yang kekal. Maka melalui kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kita tidak saja menerima pengampunan dosa, tetapi juga anugerah hidup yang kekal. Bahwa kita yang tidak layak, yang berdosa, yang hina dina ini, kemudian dipilih Tuhan, diselamatkannya, didamaikannya, dihapuskannya dosa kita melalui kedatangannya, kematian, dan kebangkitannya. Dan bahkan melalui kedatangannya dan semua yang harus dia lalui sampai kepada kematiannya, kita menjadi beroleh anugerah Allah, yaitu hidup yang kekal. Maka kedatangan Allah, kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus membuat kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maka ketika kita berjalan di dalam dunia ini, menghadapi semua persoalan di dalam hidup kita, seharusnya kita tidak perlu lagi khawatir atau menganggap bahwa kita berjalan sendiri, menanggung sendiri. Kita harus mengimani bahwa Allah hadir, mendampingi, menemani kita di dalam hidup kita. Jangankan untuk hidup di dunia ini dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk hidup di dunia ini, untuk hidup nanti
di kehidupan yang kekal pun Tuhan telah sediakan. Bahkan untuk menyelamatkan kita dari dosa, melepaskan kita dari penghukuman kekal, Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Masihkah kita mengeluh hanya karena Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan yang sedikit rumit menurut kita, padahal sebenarnya menurut Tuhan itu gampang dan menempa diri kita harusnya untuk hal yang lebih besar, untuk hal yang spektakuler, untuk hidup yang kekal Tuhan telah sediakan, dan itu dilakukannya dengan pengorbanannya. Apalagi lah untuk hal-hal kecil di dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan pasti membantu, menolong kita. Hanya saja anugerah Allah hanya bisa diterima oleh orang yang percaya kepadanya, karena kita tidak mungkin menerima sesuatu hadiah dari orang lain jika kita tidak percaya dan tidak mau menerimanya. Maka anugerah Allah, kasih karunia Allah adalah hadiah bagi kita. Maka kita diminta untuk percaya kepadanya dan menerimanya. Oleh karena itu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Terimalah kasih karunia Allah, terimalah hidup yang kekal, dan terimalah kekuatan dari Allah untuk menghadapi kehidupan ini sambil menunggu kehidupan yang kekal yang akan Dia berikan kepada kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.